Oke, hari ini kita akan bahas tentang patofisiologi dan manajemen dari grup. Ya, oke. Jadi yang hari ini akan gue bahas itu dari mulai definisi dan epidemiologi grup, patogenesis dan patofisiologinya, kemudian penegakan diagnosisnya sampai manajemen dari grup. Nah, kita mulai dulu dari definisi dan epidemiologi. Croup itu adalah inflamasi atau peradangan di area laring dan juga di area subglotis. Nah, umumnya penyebabnya adalah infeksi virus, tapi ada juga kasus yang non-infeksi. Nah, nanti kita akan bahas di klasifikasi ya. Nah, gejala utamanya apa? Dia biasanya ada Barky cough sebagai gejala patok pneumoniknya, stridor, dan juga retraksi dari dinding dada pasien. Nah, karena terjadinya di laring dan juga di subglotis, umumnya disebut juga sebagai laryngotracheitis. Tidak menutup kemungkinan juga bahwa infeksi atau peradangan ini melewati area inferior dari struktur trakea sampai ke area bronkus misalkan. Jadi namanya laryngotracheobronchitis. Bahkan ada juga yang sampai ke pneumonia. Jadi disebut sebagai laryngotracheobronchopneumonitis. Nah, secara epidemiologi, kasus ini lebih tinggi di musim dingin dan juga musim gugur. Tapi kan di Indonesia itu cuma ada dua musim ya, hujan sama kemarau. Tapi biasanya di saat musim hujan. Umumnya menyerang anak usia 6 bulan sampai 3 tahun, tapi lebih sering di bawah 2 tahun. Gitu ya. Dan 85% dari kasusnya itu adalah kasus ringan, dengan yang paling banyak atau lebih tinggi rasionya adalah pada anak laki-laki dibandingkan anak perempuan. Nah, siapa sih penyebab utamanya gitu ya? Jadi kan tadi dibilang infeksi virus. 75% dari crop yang disebabkan oleh infeksi virus itu disebabkan oleh virus parainfluenza. Jadi parainfluenza virus ada beberapa tipe, tipe 1, 2, dan 3, sampai ada 4 juga kalau nggak salah ya. Nah, jadi yang paling sering itu adalah tipe 1 dan tipe 3, di mana tipe 3 itu lebih berat gejalanya dibandingkan tipe 1. Nah, tidak hanya virus ini, virus lain seperti adenovirus, influenza AB, RSV, rhinovirus, enterovirus juga bisa menyebabkan. Dan yang paling baru dan paling baru kita lewati masa-masa kelam kita adalah infeksi dari SARS-CoV-2, terutama varian yang Omikron ya, gitu. Nah, kasus lain juga bisa disebabkan oleh bakteri, seperti contohnya infeksi oleh Mycoplasma pneumoniae, Corynebacterium diphtheria, atau mungkin juga bisa karena infeksi seperti akibat Staphylococcus aureus ataupun Streptococcus pneumoniae. Nah, ada juga, saya juga pernah dapat kasus, ya gue juga pernah dapat kasus di RSCM dulu, itu laryngitis TB. Jadi bisa juga penyebab lain seperti bakteri itu menyebabkan yang namanya laryngitis ataupun laryngotracheitis. Ya. Nah, bagaimana sih patogenesis dan patofisiologinya? Jadi awalnya penyebabnya yang paling utama ya adalah infeksi seperti mulai dari parainfluenza virus, virus-virus lain seperti adeno, rhino, ataupun juga seperti influenza, serta bakteri yang lain itu akan menginfeksi saluran napas atas yang berdampak pada gejala dari infeksi saluran napas atas. Nah, gejala-gejala ini antara lain adalah demam dan rinitis, tapi bisa juga nasal congestion atau adanya hidung tersumbat. Faktor risiko terjadinya infeksi ini antara lain adalah riwayat keluarga dengan Croup, di mana dia menyebabkan 3 kali sampai 3,2 kali lebih tinggi pada pasien dengan yang punya riwayat Croup di keluarga dibandingkan pasien yang tidak punya riwayat keluarga dengan Croup. Cuaca, musim gugur atau musim dingin awal itu menjadi area faktor risiko terjadinya infeksi oleh parainfluenza dan beberapa virus lain. Faktor risiko ispa lainnya ataupun orang tua yang merokok. Nah, setelah mengalami infeksi selama 48 jam, muncullah gejala-gejala yang kita sebut sebagai inflamasi dari area subglotis yang mengenai area plika vokalis di sini dan sisi inferior dari plika vokalis. Gejala-gejalanya antara lain adalah Barky cough, jadi batuk menggonggong, stridor atau terutama saat inspirasi, suara serak, dan distress napas. Kenapa saat inspirasi? Nah, kita lihat dari gambar ini. Jadi, kalau normal, plika vokalis itu dapat kita diferensiasi dengan baik. Dan dia tidak ada area yang meradang seperti kemerahan ataupun bengkak. Dan pembukaan dari areanya itu sangat besar. Tapi ketika terjadi inflamasi, nah selain inflamasi kan kalau bakterial bisa juga terjadi eksudasi atau terjadi proses fibrogenesis gitu ya. Nah, ini akan menyempit dan adanya peradangan dari area mukosanya. Kita lihat ini mukosa dari plika vokalis ini sangat tebal. Dan sisi inferiornya, ini dari gambar ini kita lihat ini dari proses laringoskopi ya, menggunakan laringoskop. Ini
kita lihat sangat kecil. Bahkan dari literatur ada yang bilang itu sampai 1 sampai 2 mm, saking kecilnya. Ya. Hal ini menyebabkan obstruksi saluran napas atas secara parsial. Nah, ketika terjadi proses obstruksi ini, tekanan airway meningkat. Ketika tekanan airway-nya meningkat, dampaknya apa? Dampaknya adalah dia melebihi tekanan atmosfer, sehingga saat udara yang harusnya bisa masuk secara normal tanpa harus dilakukan penekanan atau dilakukan usaha napas, dia akan sulit. Nah, ketika dia mengalami distress napas, akhirnya udara tetap bisa masuk. Tapi saat masuk, karena adanya peningkatan tekanan dan terjadi kolaps dari saluran napas, terjadilah aliran udara yang turbulen. Ketika turbulensi terjadi, muncullah suara stridor saat inspirasi. Tapi tidak menutup kemungkinan juga stridor itu bisa terjadi saat inspirasi maupun ekspirasi. Ketika stridor sampai terjadi saat pasien istirahat, menandakan bahwa obstruksinya sangat berat. Ya. Oke. Nah, gejala dari barky cough, stridor, suara serak, dan juga distress napas ini muncul secara tiba-tiba dan cepat sekali setelah terjadinya rinitis dan demam. Ya, dan umumnya terjadi di malam hari. Kenapa di malam hari? Dispekulasikan disebabkan adanya fluktuatif dari sirkadian kortisol. Jadi, irama pelepasan kortisol oleh tubuh secara endogen itu kan berfluktuasi seharian dan umumnya memuncak di jam 8 pagi, tapi mulai meningkat pelepasannya di jam 11 malam sampai jam 4 pagi. Dan dipertimbangkan bahwa kortisol ini berperan penting dalam proses inflamasi. Nah, ternyata laporan di Korea Selatan itu sejalan dengan temuan ini atau spekulasi ini. Di mana di Korea Selatan itu pasien Crop itu datang ke IGD di jam 10 malam sampai jam 4 pagi. Umumnya seperti itu. Jadi menandakan bahwa ada peranan dari sirkadian kortisol. Nah, ternyata tidak hanya kasus Crop saja, ya, gejala respiratorik atau masalah respiratorik lain juga sering terjadi perburukan di malam hari. Salah satunya adalah asma. Dan kita bisa pertimbangkan mungkin ada efeknya juga yang mirip-mirip gitu ya. Pada asma, kejadian perburukan di malam hari umumnya berkaitan sama udara yang lebih dingin atau suhunya lebih rendah dibandingkan saat siang hari. Hal ini menyebabkan adanya pendinginan dari saluran napas. Ditambah lagi misalkan pasien dengan reflux gastroesophagus atau GERD, atau adanya peningkatan siklus kortisol dan epinefrin yang tadi sudah saya jelaskan, itu dapat memberikan efek peningkatan inflamasi. Gitu ya. Nah, gejala-gejala ini biasanya terjadi sampai 48 jam ke depan. Jadi setelah 96 jam, umumnya harusnya resolusi. Dan juga memang kan karena infeksi virus, umumnya dia sifatnya self-limiting disease. Tapi nggak menutup kemungkinan gejala Crop ini bisa meningkat atau memanjang sampai lebih dari 1 minggu. Ya, oke. Selanjutnya kita bahas klasifikasi dan diagnosisnya. Jadi klasifikasi Crop itu bisa bagi dua, ada yang viral Crop, ada yang spasmodic Crop. Tapi sebenarnya viral Crop ini agak bisa kita ubah menjadi infectious Crop kali ya, karena ada juga bacterial Crop. Gitu ya. Intinya Crop yang disebabkan oleh infeksi. Nah, kalau viral Crop, nama juga viral disebabkan oleh virus, gejalanya biasanya ada kongisi hidung, dan penandanya karena ada infeksi ada demam. Gitu ya. Beda sama spasmodic. Kalau spasmodic, dia nggak ada demam, dan pemicunya adalah kondisi dingin di malam hari, gitu ya. Dan gejalanya itu sangat cepat terjadi, dan juga durasinya pendek. Apa saja sih faktor resikonya? Biasanya karena kondisi keluarga. Jadi keluarga dengan riwayat Crop, umumnya dia memiliki risiko untuk mengalami spasmodic Crop lebih sering. Dan sifat tambahannya adalah dia biasanya berulang. Makanya sering disebut sebagai recurrent Crop. Tapi ada juga yang dia tumpang tindih atau overlapping dengan kondisi penyakit atopik seperti asma gitu ya. Nah, makanya spasmodic Crop juga bisa disebab atau bisa dimirip-miripkan gitu ya dengan allergic Crop. Nah, beberapa studi literatur terakhir bilang ternyata spasmodic Crop ini juga berkaitan sama anomali kongenital ataupun kondisi anatomis yang disebabkan oleh iatrogenik gitu. Misalkan dia ada riwayat intubasi gitu ya. Sehingga ada perlukaan jaringan parut dan lain sebagainya di area plika vokalis ataupun struktur inferior dari plika vokalis. Sehingga dia dapat menyebabkan terjadinya proses spasme pada plika vokalisnya. Gitu ya. Oke, kemudian gimana caranya diagnosisnya? Sama, seperti kita melakukan proses diagnosis pasien-pasien lain, gitu ya, dari mulai anamnesis, pemeriksaan fisik, sampai penunjang. Kalau anamnesis kan tadi intinya kita deteksi gejala-gejalanya, ya faktor risikonya, dan lain sebagainya. Dari mulai dia ada riwayat rinitis dan kongestif nasal, ataupun ada demam, baru muncul barking cough. Nah, kalau pemeriksaan fisik, kita dapatkan pasiennya nafasnya cepat, ada retraksi terutama di area interkosta,
ada sianosis kalau memang dia mengalami obstruksi yang berat gitu ya. Dan kita juga harus pahami kapan dia mengalami sianosis, pada saat istirahat atau pada saat diagitasi gitu ya. Kenapa? Karena kalau dia saat agitasi, agitasi itu akan memperburuk work of breathing dia. Ketika work of breathing-nya meningkat, dampaknya adalah terjadi penyempitan area subglotis. Jadi sudah ada struktur dari plika vokalis dan struktur inferior yang mengalami penyempitan, ditambah subglotisnya yang menyempit, dampaknya adalah perburukan sianosisnya. Gitu. Jadi kalau sianosisnya saat istirahat, dia nggak ngapa-ngapain, itu berarti menandakan obstruksi dari plika vokalis dan struktur inferiornya itu sudah sangat berat. Bahkan nggak perlu ada penyempitan area subglotis pun dia sudah mengalami sianosis. Auskultasi tentu tadi ya, kita bisa temukan stridor. Kalau kita temukan adanya ronki ataupun adanya wheezing, menandakan bahwa itu tidak hanya terkait pada upper airway, tapi juga kita harus pertimbangkan ada masalah di lower airway. Misalkan pada spasmodic croup atau allergic croup, kita curiga dia ada asma juga, anak udah di atas 2 tahun. Jadi kita harus pertimbangkan diagnosisnya tidak hanya croup, tapi ke arah asma. Oke, kemudian penunjang. Umumnya kita tidak melakukan penunjang pada kasus croup karena umumnya sudah sangat jelas. Kecuali misalkan kita curiga nih kayaknya infeksi bakteri deh, jadi harus kita lakukan evaluasi juga lebih lanjut. Ya udah, boleh kita lakukan cek darah. Dapat dicek adanya ada leukositosis, kemudian neutrofilia dan lain sebagainya. Nah, ada beberapa kasus di mana kita kadang-kadang butuh bantuan ini ke arah mana ya penyebabnya. Nah, sekarang sudah ada teknologi terbaru namanya multiplex PCR. Jadi teman-teman bisa order untuk melakukan pengambilan sampling dari swab hidung ya ataupun swab nasofaring, kemudian akan dikirim ke laboratorium dan akan dilakukan multiplex PCR untuk mendeteksi kira-kira ini ke arah mana, apakah dia infeksi viral, jamur ataupun infeksi kuman gitu ya. Dan sangat spesifik gitu ya. Nanti kita bisa dapat. Nah, pentingnya biasanya terkait dengan surveillance atau kita mau cari tahu ini ada infeksi influenza atau tidak. Kenapa? Karena kalau infeksi influenza kita bisa berikan terapi dengan oseltamivir, tapi kalau infeksi yang lain tentu kita tidak dapat terapi, gitu ya, karena umumnya safe limited disease. Kalau dari radiologi, umumnya kita bisa temukan adanya steeple sign kalau misalkan kita lihat dari sisi anteroposterior atau AP. Kalau kita lakukan dari aspek lateral, kita bisa juga tetap lakukan atau kita temukan steeple sign sih, tapi kelebihannya kita bisa evaluasi ada tidaknya penyempitan area subglotis atau tidak. Oke, kemudian kalau udah kita diagnosisnya ke arah croup, untuk menentukan terapinya kita harus pertimbangkan berdasarkan derajat keparahan dari croup-nya. Bisa menggunakan Wesley Croup Severity Score, atau teman-teman juga bisa lakukan penilaian secara klinis secara umum menggunakan metode airway breathing dan circulation. Ya kalau airway-nya bermasalah dari awal, udah ada obstruksi berat, ya tentu harus intubasi dan lakukan perawatan di ruang intensive care. Gitu ya. Nah, tapi kita bisa menggunakan Wesley Croup Severity. Dari mulai derajat kesadarannya, cyanosisnya, stridornya, air entry atau suara nafasnya, dan retraksinya. Gitu ya. Nah, tadi seperti saya jelasin, kalau dia stridornya dari saat istirahat aja udah stridor, berarti obstruksinya berat. Termasuk cyanosis. Cyanosisnya pada saat istirahat, berarti dia udah berat obstruksinya. Kalau skornya di bawah atau sama dengan 2, dia gejala ringan, 3-7 gejala sedang, 8-11 gejala berat, dan lebih dari sama dengan 12, dia berarti impending respiratory failure. Dan biasanya derajat berat dan impending respiratory failure inilah yang akan sulit untuk kita akan sulit kita tentukan kira-kira mana yang mau kita tubasi. Nah, jadi nanti balik lagi ke airway breathing and circulation. Oke, kemudian bagaimana manajemen atau algoritma manajemen? Nah, ini saya ambil atau gue ambil dari Bjornson tahun 2008. Gue bagi jadi 3, ada yang hijau, kuning, dan merah. Kalau hijau berarti dia gejala ringan. Kalau dia tidak ada stridor atau retraksi dadanya tidak signifikan, maka kita terapi dengan dexamethasone oral single dose 0,15 sampai 0,6 mg per kilo. Lalu kita pulangkan pasiennya, tapi diedukasi ke keluarga bahwa kalau misalkan terjadi gejala berat, langsung datang ke IGD sesegera mungkin. Itu ya. Beberapa klinisi kadang juga meresepkan pemberian inhalasi seperti pemberian albuterol gitu ya, salbutamol gitu ya. Tapi dari guideline ini menyebutkan cukup dexamethasone oral single dose. Kalau gejala sedang, dia ada stridor dan retraksi saat istirahat tanpa adanya agitasi, maka kita baringkan pasiennya dan berikan posisi yang nyaman, lalu kita berikan terapi dexamethasone oral 0,6 mg per kilo. Lalu kita observasi sampai terjadi perbaikan klinis. Ketika pasiennya perbaikan, ya retraksinya membaik, kemudian juga tidak ada stridor, maka kita pertimbangkan rawat jalan. Tapi kalau dia dalam 4 jam tidak membaik, rawat inap. Kalau misalkan menentukan kira-kira dirawat inap biasa
atau dia ditentukan membutuhkan rawat intensif, tentu kembali lagi berdasarkan kondisi saat pasca terapi. Gitu ya. Gejala berat, stridor dan retraksi berat dan ditambah dengan adanya agitasi atau letargi. Ketika hal ini terjadi, langsung lakukan intervensi minimal dan berikan oksigenasi. Oksigenasi bisa dalam menggunakan nasal kanul ataupun simple mask, atau bahkan bagging kalau memang pasiennya sudah tidak sadar, dan siapkan intubasi. Nah, kalau misalkan pada kasus yang masih belum perlu intubasi, kita bisa pertimbangkan untuk memberikan epinefrin nebulisasi. Tapi, yang disarankan adalah epinefrin resmic, sementara di Indonesia nggak ada. Jadi kita pakai epinefrin biasa, ya. Epinefrin ampul tuh yang isinya 1 mili, kita berikan yang 1/1000, berikan 5 ampul. Karena kan dia butuhnya sebenarnya 2,25%, sementara kita punya 1/1000. Jadi berikan 5 ampul sekaligus, lalu inhalasi atau nebulisasi. Tambahkan dexamethasone oral, sorry ini bukan 0-6, tapi 0,6 mg per kilo. Ya. Nah, lalu pertimbangkan juga untuk diberikan budesonide 2 mg nebulisasi. Nah, sebenarnya dari up to date ini teman-teman juga bisa pakai ya. Ini yang paling baru. Bagaimana pemberian dexamethasone, bagaimana pemberian epinefrin nebulisasi, dan lain sebagainya. Oke, ini referensinya. Kita bisa lanjut untuk pembahasan materi selanjutnya. Oke.